Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, para siswa-siswi MI Madrasatul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka meskipun negara kita tercinta ini Indonesia sedang terkena musibah wabah virus corona. Kita tetap semangat untuk mengkaji ilmu agama. Semoga perkumpulan kita membawa berkah, rahmat dan manfaat buat kita semua, dan semoga virus corona yang melanda negara kita segera berakhir. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah wa huwa nabiyul karim, nabiyul aziz, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam taklim Ramadan ini tahun 1441 Hijriah ini atau 2020 Masehi, Bapak akan menyampaikan tentang puasa Ramadan yang dapat menghapus dosa kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma Ramadana, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengevaluasi dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ada dua hal yang dapat menghapus dosa kita dikarenakan kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah imanan. Kita niatkan puasa Ramadan dan kita kerjakan imanan, karena iman kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena atasan, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan juga karena ingin mendapat hadiah dari orang tua kita, ataupun kebalikannya. Kita berpuasa bukan karena takut orang lain, bukan karena takut atasan, bukan karena takut dimarahin orang tua, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam niat kita, dalam niat puasa Ramadan dikatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan esok hari wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam.
Tuhan pencipta alam. Ada sebuah kisah. Ada seorang perempuan sufi yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Robiah Adawiyah. Pada suatu malam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajatnya dia berkata, "Ya Allah, jika ibadahku, salatku, puasaku itu karena aku ingin masuk surgamu, maka tutuplah pintu surga dariku ya Allah. Pun kebalikannya, jika ibadah yang aku kerjakan, sholat yang aku kerjakan, puasa yang aku kerjakan, karena aku takut dengan nerakamu ya Allah, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Bukan karena itu ya Allah aku beribadah. Bukan karena itu ya Allah aku berpuasa. Bukan karena itu ya Allah aku sholat. Melainkan karena Engkau ya Allah. Mahabbatan lillah ya Allah. Karena cinta kepadamu ya Allah. Ibtighaan limardatillah. Karena mencari ridhamu ya Allah. Maka itu, dari itu ya Allah, terimalah ibadahku, terimalah sholatku, terimalah puasaku ya Allah, dan ampunilah dosaku ya Allah. Itu yang pertama. Puasa Ramadan yang membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar puasa Ramadan yang kita kerjakan membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wahtisaban. Kita mengevaluasi diri kita. Kita bermuhasabah, menilai diri kita. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Evaluasilah dirimu sebelum kamu mengevaluasi orang lain. Nilailah dirimu sebelum kamu menilai orang lain. Kita nilai apakah ibadah kita yang selama ini kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan sudah diterima Allah atau belum? Sudah sah atau belum? Jangan sampai kita puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kita puasa tapi masih saja kita membicarakan kejelekan orang lain. Kita puasa tapi masih saja kita mencela, menghina orang lain. Kita puasa tapi masih saja kita menyakiti hati orang tua. Masih saja kita membantah perintah orang tua. Berpuasalah dengan rajin beribadah kepada Allah. Berpuasalah dengan rajin membaca Quran. Berpuasalah dengan diiringi rajin bersedekah. Berpuasalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baitullah adalah rumah Allah. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.